Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi hasil dari uh, simulasi rangkaian penjara setengah gelombang dan gelombang penuh. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok ini, yaitu yang pertama Faisal Ramdhani, saya sendiri, dan teman saya yaitu Handa Kamil Sawali. Langsung saja pada rangkaian penjara setengah gelombang. Rangkaian penjara setengah gelombang atau yang biasa disebut half-wave rectifier adalah rangkaian sederhana yang menggunakan satu dioda untuk mengubah tegangan bolak-balik AC menjadi tegangan searah atau DC dengan hanya membiarkan setengah siklus positif gelombang AC saja yang melewati dioda. Atau lebih jelasnya, pada prinsip kerjanya yaitu pada saat siklus positif gelombang AC, di mana di sini di dioda akan dalam keadaan meneruskan arus atau dalam forward bias. Jadi tegangan akan mengalir ke beban. Dan sebaliknya apabila uh, sumber AC melewati uh, negatif, siklus negatif, maka dioda akan melakukan reserve bias atau memblokir tegangan tegangan yang akan memasuki beban sehingga tidak ada tegangan yang masuk beban. Gitu. Untuk komponen-komponennya sendiri di dalam rangkaian ini, yaitu yang pertama itu ada sumber AC, sumber arus AC, dan tegangan AC juga, dan juga dioda. Dioda ini berbahan silikon dan beban atau R1 atau tegangan atau resistor. Oke, selanjutnya itu adalah hasil oscilloscope gelombang setengah gelombang. Hasil gelombangnya dari rangkaian setengah ini pertama ini yang ada naik turun ini ada bukti gelombangnya ini merupakan gelombang ini ya tegangan AC, dan yang setengah gelombang ini rangkaian yang sudah melewati dioda. Oke, untuk selanjutnya itu merupakan analisis perhitungan rangkaian penyiaran setengah gelombang, di mana kita akan mencari arus di titik B ini. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya rangkaian ini memiliki sumber AC dengan dengan nilainya 60 volt, di mana ini merupakan nilai maksimal atau tegangan maksimal. Nah, di sini kita perlu mencari tegangan efisien untuk dapat dimasukkan ke dalam rumus Raho, yaitu adalah Pi maksimal dibagi akar 2, yaitu 60 bagi akar 2 sama dengan 42,42 volt. Lalu kita masukkan ke rumus perbandingan dari Raho, di mana Vs per P dan Ns per Np. Sama dengan Vs dibagi 42,42 sama dengan 1/6, atau kita menggunakan perbandingan trafonya itu 9/1. Oke, untuk ini bisa kita lakukan persekalian silang, yaitu 42 kali 42 sama dengan 42,42 Vs ke sama dengan 6 Vs. Nah, kita bisa lakukan uh, pembagian seluruh nilai, yaitu 6 Vs dibagi 6 sama dengan Vs 42,42 dibagi 6 sama dengan 7,07. Perlu diketahui bahwasanya nilai ini merupakan nilai efisien. Nah, untuk menjalankan untuk mengantarkan tegangan ke dioda, maka arus atau tegangan yang diperlukan adalah tegangan maksimal. Dimana rumus tegangan maksimal ini merupakan itu adalah VRFS atau tegangan efisien dibagi dengan nilai ketetapan 0,707. Ya, sehingga nilai tegangan maksimal itu 7,07 dibagi 0,707, yaitu menjadi 10 volt. Nah, di sini karena melewati dioda, maka tegangan akan dikurangi oleh tegangan yang ada di dioda karena dari batas di nilai diodanya sendiri. Jadi V out-nya atau V yang ada di B-nya ini adalah V in dikurangi 0,7. Jadi V-nya 10 dan diodanya ini memiliki 0,7 karena ini berbahan silikon. Jadi 0,7 volt. Sehingga hasilnya menjadi 9,3 volt, dan kita mencari tegangan DC-nya di sini yaitu dengan membaginya dengan Pi, yaitu Pi out dibagi Pi sama dengan 9,3 dibagi 3,14 sama dengan 2,96 volt. Lalu kita bisa mencari I di titik B-nya ini adalah dengan rumus pembagi tegangan, yaitu I V dibagi R, di mana V-nya 2,96 dan R-nya 180
menjadi 16,4 miliampere. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Hana Kamil Syawali. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hana Kamila Sawali. Di sini saya akan menjelaskan terkait sebuah rangkaian simulasi penyelarah satu gelombang penuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Faisal Zikri Ramdhani yang sebelumnya telah menjelaskan terkait simulasi rangkaian penyelarah setengah gelombang. Lalu, apa itu rangkaian penyelarah satu gelombang penuh atau yang saat ini saya sebut dengan rangkaian ini saya sebut dengan penyarah jembatan. Jadi penyarah jembatan merupakan penyarah gelombang AC to DC dengan kinerja yang lebih bagus daripada satu ataupun dua dioda. Penyarah gelombang adalah penyusun utama dalam pembuatan rangkaian catu daya sebelum digunakan karena perlu menyearahkan arus dari AC to DC. Seperti yang kita ketahui ya rekan-rekan, kalau arus AC merupakan arus bolak-balik yang bisa kita gambarkan seperti ini, arus bolak-balik. Sedangkan arus DC merupakan arus searah yang bisa kita gambarkan dengan seperti ini. Jadi cukup berbeda ya antara arus AC dan arus DC. Oke, karena kali ini kita menggunakan ataupun mempraktikkan dengan 4 dioda ataupun dioda bridge, jadi kita nggak menggunakan trafo CT, tapi lebih menggunakan ke trafo sekunder atau trafo dengan keluaran 2 input, 2P, 2S. Lalu di sini kami juga menggunakan V-sign dengan VA-nya 311, di mana kita dapat 311 yaitu dengan tegangan input yang kita harapkan yakni 220 volt, lalu dikalikan dengan akar 2, sehingga kita mendapatkan tegangan peak, yakni 311. Lalu kita menggunakan frekuensi 50 Hz yang kita gunakan sesuai dengan ketetapan yang ada di Indonesia. Lalu di sini kita menggunakan aset volt ampere, aset voltmeter, terus juga kita menggunakan DC voltmeter. Lalu ada osiloskop, resistor 1 k ohm, kapasitor 100 mikrofarad, serta induktor dengan 100 milihenry. Oke, jadi bagaimana sistem kerja dari rangkaian penyarah satu gelombang ini? Jadi kan yang jelas dari tegangan input kita mengharapkan 220 volt. Di sini 220 volt. Lalu keluarannya yang kita dapati yakni merupakan 22. Kita dapat lihat ketika kita mengrankan. Oke, terlihat ya. Lalu di sini 22 volt. Lalu tegangan yang ada di titik A, ini titik A, dan ini titik B, di mana ketika daerah sini masih merupakan tegangan AC ya, belum menuju ke DC. Ketika AC eh, merupakan tegangan, arusnya itu mengalir dari high to low. Nggak ada ceritanya arus itu mengalir dari low to high. Cukup paham ya. Terus kita berarti dari titik A ini yang bernilai plus, ini minus, menuju ke percabangan antara dioda 1 ke dioda 4. Lalu bagaimana eh, selanjutnya arusnya akan mengalir kemana? Gitu kan. Tentunya kalau kita memahami sifat dioda, yakni dioda akan aktif ataupun mengalirkan arus ketika ada aliran arus dari anoda ke katoda. Dan sebaliknya, ketika arus mengalir dari katoda ke anoda, maka dioda akan off ataupun tidak akan mengalirkan arus. Berarti dari titik A akan menuju ke dioda 1. Dari dioda 1 akan menuju ke resistor tentunya. Kenapa nggak ke D2 tentu ya, berbalik arah, yakni dari
arusnya tuh mengalir dari katoda. Lalu masuk ke resistor, keluar menuju ke percabangan antara dioda 4 dan dioda 3. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa arus tidak akan mengalir dari tegangan rendah ke tinggi. Misalkan, keluaran di sini kan 22 volt ya, seperti itu. Lalu, ketika arus mengalirkan ke dioda, maka tegangan berkurang 0,7 sehingga 22 menjadi 21,3. Ketika masuk ke dalam resistor, maka tegangan akan berkurang lagi. Kita misalkan, tegangan keluarannya merupakan 0,7. Maka sampai ke sini pun, sampai menuju percabangan antara untuk masuk ke dioda 3, maka keluarannya akan 0 menuju B. Oke, lalu itu baru setengah gelombang ataupun baru satu bukit, yakni mana alirannya tuh tinggi, bukit. Oke. Lalu kalau misalkan kita mau menghitung dengan satu gelombang, berarti harus ada lembahnya. Yakni kita balik arahnya ketika B itu minus, maka di sini B itu plus atau high dan A itu minus. Lalu arahnya akan ikut berbalik juga, yakni dari B menuju percabangan antara dioda 2 dan dioda 3. Lalu tentunya mengalir ke dioda 2 menuju resistor. Lalu dari resistor menuju percabangan antara dioda 3 dan dioda 4, maka mengalir ke dioda 4. Lalu kembali lagi ke titik A. Akan terjadi seperti itu terus mengulang. Oke, eh, kita di sini mendapatkan volt DC, yang dimana kita menghitungnya dari 0,636 dikalikan Vm. Vm itu kita dapati dari tegangan keluaran trafo yakni 22 volt dikalikan akar 2 yakni 31,1 sehingga 0,636 dikalikan 31,1, hasilnya 19,78. Di sini terdapat perbedaan ya. Mungkin karena ada suatu pembulatan atau seperti hal lainnya. Kalau kita lihat gelombangnya, gelombang di sini yakni ketika masih rangkaian non. Oke, bisa dilihat eh, titik A pada osiloskop. Osilator di sini merupakan dari input, lalu B keluaran dari trafo, dan yang C adalah keluaran dari dioda. Jadi di sini belum menuju ke DC yang benar-benar murni, yakni arus yang searah. Masih terdapat gelombang ataupun ripple. Oke. Dan juga kenapa pada tegangan keluaran trafo di sini tidak berbentuk satu bukit dan satu lembah atau AC sinusoidal murni, melainkan di sini tuh terjadi sebuah gelombangnya terdistorsi dan lebih cenderung memiliki bagian bawah yang lebih rendah. Salah satu cara memperbaikinya ialah menambahkan kapasitor elektrolit yang bisa kita lihat pada rangkaian filtering berikut ini. Oke, jadi fungsi kapasitor elektrolit yakni untuk menyediakan arus saat tegangan turun dan menjaga stabilitas tegangan DC serta mengulangi ripple atau tegangan kapasitor, ripple atau pulsa, sehingga tegangan kapasitor, sehingga tegangan akan semakin lebih halus
dan mendekati DC murni karena kapasitor itu bekerja mengisi saat tegangan naik serta melepaskan energi saat tegangan turun. Kalau bisa kita lihat nih ya, akan jadi seperti ini sebentuk gelombangnya. Oke, akan jadi seperti ini ya. Ini merupakan tegangan input yang 220 volt. Lalu di sini tegangan output dari trafo dan ini merupakan tegangan kapasitor. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tegangan keluaran trafo, maka akan ini ketika si kapasitornya mengisi dan kapasitor gak mungkin akan turun secara drastis seperti ini nggak mungkin. Tapi tegangan kapasitor akan tetap menjaga kestabilannya, yakni akan seperti ini. Terus mengisi lagi, mengosongkan lagi, mengisi lagi, mengosongkan lagi. Jadi betul ya, tegangan keluarannya akan membentuk osiloskop bagian channel C ini. Kita X-kan, bersihkan. Aduh, ada sedikit nge-lag ya, maaf. Ya Allah, nge-lag banget. Oke, selanjutnya untuk perhitungannya sendiri, VM-nya tetap bernilai yang sama karena kita menggunakan trafo dengan perbandingan yang sama, yakni 1:100. Ketika LP-nya 1 Henry, maka LS-nya bernilai 10 mH. Oke, jelas ya. Volt DC-nya yakni volt DC 31,1 dikurangi 1,4. Karena yang tadi saya jelaskan di awal, dioda pada rangkaian ini ketika satu satu gelombang atau bukan satu gelombang setengah gelombang yang artiannya bukit aja atau ataupun lembah saja itu dioda yang aktifnya hanya ada dua, berarti 0,7 dikalikan 2 1,4 sehingga volt DC untuk menghitung volt DC yakni 31,1 dikurangi 1,4 dan bernilai 29,7 untuk per eh, untuk nilai voltmeternya di sini tidak terlalu jauh berbeda ya. Ngelag banget. Mohon maaf. Sehingga kita ketahui kesimpulannya, yakni semakin besar nilai kapasitor, maka tegangan riak akan semakin kecil ataupun ripple menuju ke DC yang benar-benar murni. Ya Allah, ngelag banget ini gimana caranya? Ih. Lalu selanjutnya, eh, penyearah satu gelombang penuh hanya menggunakan kapasitor cenderung ada kelemahannya, yakni saat kapasitor benar-benar kosong, maka kapasitor akan berperilaku hubung singkat atau korsleting dan apabila demikian arus yang mengalir pada dioda satu itu besar, maka perlu ditambahkannya sebuah komponen sebelum kapasitor, yakni induktor. Ya.
kalau kita debukan. Mohon maaf banget ini. Ah, gimana sih? Nah, sama seperti yang tadi, gelombang kuning itu gelombang input, biru itu output trafo, yang merah ataupun magenta itu keluaran dari dioda, serta yang hijau merupakan DC murni. Untuk mendapatkan DC murni ataupun stabil, kita bisa menggunakan dioda Zener. Dioda Zener itu berfungsi eh, dengan pemasangan dioda Zener, maka arus tegangan yang mengalir pun akan sama ataupun bernilai sama dan tetap stabil sesuai dengan tegangan yang diatur pada si dioda Zener ini. Sehingga dioda Zener merupakan komponen stabil tegangan agar hasil dioda bridge bisa menyarah sempurna menjadi arus DC. Oke, lalu sudah seperti ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari rangkaian tadi ada yang non, yakni ketika hanya pemasangan dengan resistor, lalu filtering, yakni resistor dengan kapasitor, dan filtering stabil, yakni dengan induktor, kapasitor, elektrolit, dan resistor. Itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada output tegangan DC, yakni ada yang masih banyak ripple atau riaknya, belum sempurna, dan menuju arus DC murni. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil, penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier adalah sistem penyearah gelombang yang berfungsi menyearahkan semua siklus gelombang baik pada fase positif maupun pada fase negatif. Penyearah gelombang penuh sama halnya dengan penyearah setengah gelombang, karena sama-sama menghasilkan tegangan output yang merupakan DC ataupun memiliki beberapa komponen DC tertentu. Akan tetapi pada rangkaian penyearah gelombang penuh menghasilkan tegangan DC dengan jumlah atau riak yang lebih sedikit dibandingkan penyearah setengah gelombang. Lalu yang dapat kita simpulkan kembali, ketika tegangan ketika kapasitor semakin besar, nilai induktor semakin besar, dan nilai resistor semakin besar, maka akan semakin sempurna tegangan DC-nya.